Untuk materi hari ini, seperti yang udah pernah saya sampaikan di minggu lalu, bahwasanya hari ini kita akan melihat langkah berikut dari proses eh, membangun model ini dan kaitannya dengan eh, data mining, yaitu proses evaluasi. Dan setelahnya nanti ada proses bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita mendeploy model kita sehingga nanti bisa dapat digunakan untuk data yang real atau dapat digunakan dalam kondisi live. Nah, ini masuk ke dalam unit kompetensi mengevaluasi hasil pemodelan yang diharapkan pada tahapan ini itu kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan dan sikap kerja dalam hal mengevaluasi hasil pemodelan. Tentunya bagaimana kita dapat menggunakan model nanti dievaluasi dengan menggunakan data yang baru, kemudian juga dapat melihat hasilnya dengan melalui matriks evaluasi dan hasil penilaian lainnya. Untuk parameter evaluasinya, di antara kita bisa menggunakan akurasi, presisi, recall, F1 score, kohesi, mean absolute error. Nanti kita lihat beberapa di antaranya. Kita juga nanti diharapkan dapat memahami proses bagaimana mereview model kita, apakah kita perlu melakukan dapat melangkah ke tahap berikutnya atau kita harus melakukan ulang proses dari awal, misalkan mentraining model lagi, kemudian atau bahkan kita kembali lagi ke tahapan sebelumnya lagi, kita melihat data kita, kemudian kita melihat algoritma apa yang cocok dengan kondisi kita dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita juga akan masuk ke tahapan bagaimana kita melakukan proses review terhadap model kita. Nah, kalau kita lihat dari tahapan kita pada hari ini, kita itu sekarang posisinya ada pada mengevaluasi model, yaitu dua langkah terakhir sebelum nanti kita setelah ini masuk ke bagian deploy. Jadi yang sudah kita lakukan sampai hari ini berdasarkan data mining life cycle itu adalah kita sudah melewati proses business understanding, sudah kita lakukan proses data understanding, kemudian kita juga sudah melakukan proses data preparation, kita juga sudah di minggu lalu itu masuk ke dalam proses modeling, dan hari ini kita masuk ke dalam proses evaluation. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan di awal, nah proses evaluation ini bukan tidak mungkin itu kita diharuskan untuk mundur satu langkah ke belakang atau bahkan nanti kita bisa harus lagi mundur ke langkah paling awal untuk melihat apakah model yang sudah kita buat itu sudah sejalan dengan bisnis proses yang diharapkan, dari tujuan daripada proyeknya itu apa gitu, apakah itu sudah sesuai atau belum. Nah, kita sudah melihat di pertemuan
minggu lalu itu ada beberapa hal terkait model yang kita lihat. Di antaranya yang supervised learning, kita sudah melihat bagaimana proses klasifikasi dan juga regresi, dan di Sabtu lalu kalau tidak salah itu sudah dilihat untuk yang unsupervised learning, yaitu clustering. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana cara mengukur, cara mengetahui model-model kinerja atau performa daripada model-model untuk masing-masing task tersebut. Nah, salah satu pekerjaan yang paling penting dalam kita membangun model ini adalah bagaimana kita mengevaluasi model itu sendiri, gitu ya. Nah, ini penting sekali. Dibilang mudah tidak juga gitu. Atau kalau kita bilang sulit, yang enggak juga. Artinya kan bagaimana kita menyelaraskan, bagaimana kita melihat apakah model kita ini sudah sesuai dengan tujuan daripada proyek tersebut gitu. Itu maka kita perlu mengevaluasinya gitu. Jadi bukan udah selesai satu fase, satu tahapan, ya udah selesai, begini hasil modelnya. Nah, tapi kita harus melanjutkan lagi apakah model ini sudah sesuai atau belum gitu. Kita harus bertanya kembali gitu. Nah, model ini juga itu diharapkan bisa memberikan prediksi yang akurat. Tujuannya apa ya? Ini kan lagi-lagi kepada mengambil keputusan, ya kan? Seperti yang sudah beberapa kali kita bahas, ketika kita menghasilkan model yang nanti tujuannya itu memberikan keputusan, maka keputusan yang dihasilkan atau yang direkomendasikan itu harus sesuai atau paling tidak sangat mendekati dengan kondisi yang ada. Nah, karena apa ya? Kalau misalkan keputusannya salah, maka nanti hasilnya juga akan salah. Artinya akan jauh berbeda dari kondisi yang ada. Dan ini dari sisi katakanlah kalau kita lihat dari sudut bisnis misalkan, maka akan ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Nah, misalkan kalau dia ingin memprediksi penjualan misalkan, ya kalau model yang dibangun untuk memprediksi forecasting penjualannya itu tidak baik, maka nanti ya cenderung akan menghasilkan keputusan-keputusan terhadap penjualan yang tidak baik dari sisi perusahaan misalkan, maka akan ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Itu contohnya. Nah, jadi memang kita diharapkan bisa mendapatkan model yang bisa menghasilkan prediksi seakurat mungkin, atau paling tidak yang sangat mendekati, enggak, katakanlah tidak mencapai 100%, tapi paling tidak bisa di atas 90% itu sudah sangat baik. Nah, model yang kita hasilkan ini itu diharapkan bisa bisa dapat digunakan tidak hanya pada kondisi data yang digunakan pada saat training saja, tapi juga dapat cocok sesuai digunakan juga untuk data yang live, data yang real. Nah, karena kan nanti kita akan lihat ada terkadang itu akan ada kondisi di mana antara data training, data yang kita gunakan untuk membangun model, yang kita latih model kita dengan menggunakan data awal yang kita miliki itu, data historical itu, kemudian kita juga sudah melakukan proses validasi terhadap model kita dengan menggunakan data yang ada juga. Itu terkadang nanti pada saat kita mengimplementasikan model kita dengan menggunakan data yang live, dengan menggunakan data yang real, itu bisa saja itu akan berbeda. Nah, mungkin di awal itu perbedaan yang muncul itu mungkin tidak signifikan. Ya mungkin 1-2 dia salah mengklasifikasi, atau 1-2 dia salah forecasting, salah memprediksikan nilai regresinya misalkan. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, muncul atau masuk data-data yang baru, bisa saja itu nanti hasil yang atau akurasi yang dihasilkan dari model tersebut lama-kelamaan akan
menurun akurasinya, performanya itu akan menurun. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita ketika kita sudah mendapatkan sebuah model dan sudah kita implementasikan deployment tersebut. Nah, kita sebenarnya punya tugas lain, yaitu bagaimana kita memonitor, mengontrol, memantau model kita, khususnya pada saat nanti terjadi penurunan, terjadi penurunan performa dari model tersebut. Nah, pertanyaan yang umum terkait dengan membangun model ini itu bagaimana sih kita tahu bahwasanya model kita ini sudah oke, sudah cocok dengan tujuan daripada proyeknya, dari bisnis processing-nya itu sudah oke, itu dari mana bisa kita tahu. Nah, kita akan lihat, inilah yang akan kita coba lihat bersama pada hari ini terkait bagaimana kita mereview, bagaimana cara kita mengukur model kita ini sudah sesuai apa tidak. Nah, ada sejumlah tahapan dalam membangun model ya. Ada sejumlah tahapan dalam kita membangun model. Nah, bagian yang pertama itu adalah prototyping, yaitu bagaimana kita mencari model yang terbaik. Bagaimana kita mencari model yang cocok untuk kondisi data kita, yang sesuai dengan bisnis proses kita itu apa, yang mana modelnya. Dari sekian banyak model yang eksis, yang ada. Atau bahkan mungkin kita harus buat model yang baru gitu untuk menyelesaikan permasalahan kita. Jadi intinya di sini bagaimana kita bisa mendapatkan model yang sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, pada tahapan ini kan model yang dihasilkan itu kan masih dalam bentuk model prototype, artinya model yang dihasilkan berdasarkan data historikal. Nah, kemudian model prototype ini itu kan akan kita teruskan ke tahapan berikutnya. Kita mendeploy-nya, kita menggunakan model ini dengan menggunakan data yang live, data yang sebenarnya gitu. Bukan lagi menggunakan data historikal, bukan lagi menggunakan data 5-10 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, enggak lagi, tapi kita menggunakan data hari ini gitu. Nah, dari sini kita nanti akan mulai proses memvalidasi, kemudian kita mereview model kita. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya, apakah hasilnya sesuai atau nanti bagaimana hasilnya tidak sesuai, dalam kondisi seperti apa hasilnya tidak sesuai, yang seterusnya. Ya. Nah, kenapa kita perlu mengevaluasi model kita? Tadi itu yang disampaikan di awal bahwasanya belum tentu data historikal yang kita gunakan untuk membangun model yang kita gunakan pada saat proses deploy nantinya itu akan sama dengan data kondisi real, dengan data live, itu belum tentu gitu. Nah, ini disebut dengan distribution drift. Nanti kita ada lagi satu kajian khusus yang namanya konsep drift, bagaimana kita melihat jika nanti terjadinya perubahan kinerja pada model. Nah, data historikal ini biasanya itu diasumsikan data normal. Sedangkan data live itu ada kecenderungan itu datanya berubah-ubah atau tidak dalam kondisi seperti yang pada saat proses membangun model. Nah, perlu kita melakukan proses untuk mengetahui, mendeteksi jika terjadinya perubahan kinerja daripada model. Dalam kajian yang disampaikan tadi, distribution drift atau concept drift ini, yaitu bagaimana kita mengetahui jika kinerja
model ini masih sesuai dengan data kita, dengan live data tadi, atau jika kita ingin mengetahui apakah kinerja ini menurun apa tidak gitu dengan data yang ada gitu. Nah, ini penting ketika kita sudah mengetahui, sudah mendapatkan dalam tanda kutip notifikasi ya, dan sudah mendapatkan informasi bahwasanya ternyata ada penurunan kinerja model, dia tidak bisa eh, apa namanya, kinerja itu mungkin di bawah 70, kemudian turun lagi menjadi 60 dan sebagainya. Nah, kita itu harus sudah aware, sudah paham bahwa oh ini berarti ada masalah dengan model saya gitu. Nah, berarti kita harus melakukan proses evaluasi model kita. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa di antara alternatifnya. Bisa saja dengan kita mentrain kembali model kita. Kita train ulang model kita dengan menggunakan data historical terbaru. Bisa saja seperti itu. Atau kita juga bisa melakukan proses pembandingan dengan model-model yang lain yang sejenis gitu. Ya, dengan model-model yang digunakan untuk proses misalkan klasifikasi ya. Coba kita lihat apakah akan menghasilkan kinerja yang sama atau mendapatkan kinerja lebih baik. Itu di antara alternatifnya. Jadi kita berusaha untuk menjaga kinerja daripada model kita tadi. Jadi sebagaimana disampaikan, jadi bukan sekali ngerjain udah selesai gitu, enggak. Ada lagi proses selanjutnya itu bagaimana kita memantau, kita mereview, kita menjaga, kita mengevaluasi model kita sehingga dia tetap dalam kondisi yang fit dengan data kita. Oke. Nanti ada yang disebut dengan bias dan juga varians ya. Nah, kalau bias ini adalah asumsi penyederhanaan yang dibuat oleh model untuk membuat fungsi target lebih mudah dekati. Artinya supaya nilainya itu bisa dia bisa memprediksi nilai sebaik mungkin gitu. Kemudian juga namanya varian, yaitu jumlah estimasi fungsi target yang akan berubah jika diberikan data training yang berbeda. Ya. Nah, kemudian juga namanya yaitu ketegangan antara error yang disebabkan oleh bias dan varian yang menjadi ini menjadi masalah utama dalam supervised learning ya. Nah, seperti yang dilihat pada 4 gambar berikut ini, yaitu bagaimana kalau dia biasnya rendah, variannya rendah. Ya. Atau dia biasnya tinggi, itu variannya tinggi. Atau bisa nanti biasnya rendah, variannya tinggi. Jadi sebenarnya menjadi seperti ini. Atau bisa jadi nanti biasnya tinggi, variannya juga ikut tinggi gitu. Ini kondisinya seperti ini. Nah, bagaimana kita menangani atau bagaimana kita menghandle terkait dengan bias dan varian ini? Nah, ya mungkin ada beberapa kali saya singgung. Memang ini kan ya kalau istilahnya itu perlu ya jam terbang lah. Semakin banyak kita melakukan proses eh, mengerjakan hal-hal yang terkait dengan machine learning, dengan deep learning, dengan AI secara umum, maka nanti kita akan dapat
semacam apa ya, semacam feeling gitu, atau ini kayaknya cocok pakai ini deh gitu. Nah, gitu. Misalnya semacam ada insting kita itu mengatakan seperti ini gitu. Lebih cenderung seperti maaf tadi saya keluar dari ini. Ya, tapi yang paling sering itu orang menggunakan eh, apa namanya, insting gitu, menggunakan intuisinya lah, karena sudah banyak melakukan proses aturan AI atau machine learning ini, sehingga dia punya semacam pengalaman, semacam pengetahuan tambahan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ini beberapa jenis error. Ya, kita udah tahu di awal bahwasanya ada namanya underfitting, ada namanya overfitting. Nah, itu kita terlalu menyederhanakan suatu masalah gitu, ya, atau underfitting. Atau kita berlebihan gitu dalam kita menyelesaikan suatu masalah. Misalkan terlalu detail kah atau apa gitu ya. Sehingga nanti modelnya tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi dia hanya bisa digunakan untuk itu aja gitu, tapi nggak bisa digunakan untuk kondisi yang lain. Data yang sama. Nah, pada kasus underfitting itu, pada kasus underfitting itu biasanya model dengan bias tinggi itu kurang perhatikan data yang disajikan, yaitu model di mana pelatihan data yang dibuat itu tidak mewakili keseluruhan data yang digunakan nantinya. Jadi kalau kita mendapatkan data yang katakanlah unbalance gitu ya, katakanlah kita punya misalkan tiga kelas, tiga kategori, tiga kelompok misalkan. Kita training data berdasarkan tiga kelompok tersebut. Nah, kita tidak melakukan proses-proses tambahan lainnya, sehingga nanti si model itu mendapatkan pengetahuan lain gitu ya. Nah, nanti bisa jadi terjadi kemungkinan underfitting. Kenapa? Untuk kategori tertentu. Misalkan dia hanya mendapatkan informasi sangat sedikit untuk kategori A, misalnya, atau kelompok A. Nah, nanti bisa saja ketika dia melakukan proses klasifikasi, misalkan, nah dia salah ketika nanti ada data A yang masuk, kemudian terklasifikasi menjadi B. Kenapa? Tadi itu, karena informasi yang dia dapatkan untuk bisa menebak, untuk bisa mengklasifikasi jika ada data A, itu sangat sedikit informasi yang dia terima. Nah, jadi keterwakilan data yang dia dapat dalam proses training tadi itu belum mewakili atau belum mencerminkan data keseluruhan. Nanti akan terjadi namanya underfitting. Nah, sedangkan overfitting itu kebalikannya. Jadi model ini itu terlalu spesifik, itu terlalu fokus pada kondisi tertentu. Nah, jadi nanti waktu ada masuk data yang lain, nah dia tidak bisa memprediksi atau tidak bisa katakanlah mengklasifikasi dengan baik data tersebut. Nah, kondisi di sini nanti terjadi kalau dia loss-nya itu terlalu rendah dan juga akurasinya itu juga rendah. Jadi nanti kan di pertemuan yang lalu itu kan kita ada melihat bagaimana antara training sama testing loss itu kita lihat gitu ya, akurasinya. Nah, kalau loss-nya terlalu rendah dan akurasi rendah, itu bisa jadi diduga akan terjadi overfitting. Nah, ini secara apa namanya, secara ilustrasinya underfitting itu
Nah, ini yang garis linear ini adalah modelnya, sedangkan titik-titiknya sampelnya. Jadi dia terlalu umum, modelnya terlalu sangat umum gitu. Nah, sedangkan pada overfitting itu sangat khusus. Jadi benar-benar pas untuk kondisi itu saja gitu. Nah, sedangkan nanti ketika diberikan data yang baru, itu dia tidak bisa memprediksi dengan baik data tersebut. Karena memang model dibuat khusus persis untuk kondisi tersebut. Sedangkan yang baik itu adalah, itu model yang dibuat tuh ya dekat-dekat dengan kondisi yang ada, tapi juga tidak persis khusus untuk kondisi tersebut, atau juga tidak terlalu umum. Itu di tengah-tengah posisinya. Oke, seperti gambar yang tengah yang di grafik ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasi lebih lanjutnya, bagaimana kita mengklasifikasi antara yang bukan anjing dengan anjing misalkan. Nah, kalau kita buat klasifikasinya antara hewan dan bukan hewan, itu terlalu umum, terlalu sederhana gitu. Sedangkan kita tujuannya bukan itu. Kita ingin melihat ini anjing atau bukan gitu. Atau kebalikannya yang overfitting tadi itu. Nah, kita nambahin lagi ini, nambahin lagi apapun kecuali anjing yang ekornya bergoyang. Itu kan terlalu spesifik. Sedangkan kita maunya ini anjing apa bukan gitu. Nah, jadi ini memang harus dihindari yang terlalu umum dan juga yang terlalu spesifik. Nanti jadinya pada saat kita menggunakannya pada proses deploy nanti dengan kondisi live data yang ada, itu nanti hasilnya bisa sangat dipastikan nanti hasilnya akan tidak baik. Nah, kalau yang under trade off-nya tadi itu, kalau misalkan pada underfitting, nah nanti misalkan antara hewan dengan yang antara yang bukan hewan dengan hewan misalkan. Nah, nanti bisa jadi nanti ada, karena dia tadi terlalu umum ya. Nah, nanti bisa jadi ada yang hewannya itu tapi dia mengklasifikasinya itu bukan hewan. Ini karena tidak bagus pada saat proses training juga pada proses testing. Tadi itu karena keterwakilan ke masing-masing kelompok itu sangat sedikit. Informasi yang dia dapatkan untuk sebagai bahan training dia untuk mengklasifikasi sebuah objek itu sangat sedikit informasinya. Nah, atau dia terjadi proses overfitting. Nah, dia hanya bisa mengklasifikasi objek tertentu saja, misalkan tadi anjing saja misalkan. Cuman tahu contoh di sini misalkan anjing dengan ekornya saja. Ini bagus untuk trainingnya, pada saat testing nggak bagus gitu. Nah, yang bagusnya tengah-tengah gitu. Jadi dia bisa mengklasifikasi dengan baik, walaupun nanti juga ada kemungkinan salah mengklasifikasi. Nah, tapi intinya dia baik dalam proses training dan juga dia baik dalam proses testing. Jadi jangan terlalu umum dan juga jangan terlalu spesifik. Nah, kita bisa menggunakan di antaranya kurva validasi untuk melihat model yang kita bangun ini apakah sudah masuk dalam kategori model yang general atau dia model ini masih dalam kondisi underfitting atau overfitting. Ya. Nah, kita bisa melihat dari validation error sama training error yang udah kita coba di minggu lalu itu ya, yang ada visualisasi grafiknya itu. Nah, kita coba lihat sejauh mana keterkaitan antara loss-nya itu dengan akurasi itu sejauh mana. Gitu. Jadi memang harus di tengah-tengah. Jadi jangan terlalu spesifik dan juga jangan terlalu umum. Gitu. Nah, cara lain bagaimana kita mendiagnosis bias dan varian ini, kita bisa menggunakan kurva learning kita atau kurva pembelajaran kita, ya, lihat dari validation dengan trainingnya kita comparekan.
Ya, kalau misalkan training apa, kita lihat dari errornya, kalau dengan yang bias tinggi itu bagaimana, kemudian kalau yang variannya tinggi itu bagaimana. Jadi kita lihat antara validasinya dengan yang trainingnya. Ya, itu sudah kita coba di minggu lalu. Nah, kita ini contoh saja bagaimana kalau ada sebuah email yang masuk, kemudian dia diminta untuk mengklasifikasi apakah ini masuk ke dalam spam atau tidak spam. Nanti kita akan lihat untuk proses klasifikasi bagaimana, mengukur model, untuk regresi bagaimana, dan juga untuk clustering bagaimana. Ya kalau secara umum, kalau kita mau secara umum, ya untuk melihat performa daripada model kita itu, ya berapa sih akurasinya. Nah, ya cara umumnya adalah kita dengan melihat jumlah yang dia prediksinya benar atau yang valid itu dibagi dengan berapa kali dia melakukan percobaan tersebut kali dengan 100%. Ini kan yang sederhana seperti ini. Jadi untuk menghitung akurasi, ya kita lihat aja berapa yang benar dia. Misalkan kita klasifikasi nih, nah berarti kita hitung berapa benar yang dilakukan klasifikasi yang benarnya, yang sesuai dengan seharusnya, kemudian berapa kali dia melakukan percobaannya dikali dengan 100%. Nah, itu akurasinya seperti itu. Hitungan secara umumnya general seperti itu. Sebagai contoh misalkan ini, kalau misalkan nanti kan kita bisa lihat tuh kan dari hasil result, dari hasil proses klasifikasi itu. Nah, data aktualnya misalkan mangga, ternyata dia mengklasifikasinya, memprediksinya itu mangga benar. Jeruk, ternyata dia salah, dia mengklasifikasikan sebagai apel. Apel dia klasifikasikan sebagai jeruk, mangga sebagai apel, jeruk sebagai jeruk, benar. Nah, kan nanti kan ada kesimpulan. Kesimpulannya memang nggak muncul di hasil training kita, tapi kita bisa lihat nanti. Nah, valid, berapa yang valid, berapa yang tidak valid, ya kan? Nah, untuk melihat akurasinya kita ngambil yang validnya. Nah, berapa yang valid? Misalkan ini kan 2, berarti ada 2 yang valid dibagi dengan berapa jumlah daripada percobaannya. Percobaannya ada 245, ada 5, berarti 245 kali 100%. Nah, itu untuk menghitung akurasinya. Nah, kalau data yang lebih banyak, nanti disesuaikan. Ya, jadi akurasinya itu adalah 40%. Nah, ini kan akurasi model secara umum. Nah, kita juga bisa itu untuk melakukan perhitungan akurasi model untuk masing-masing kelas. Nah, ini kan sebagai contoh nih ada mangga, jeruk, apel, berarti kan ada 3 kelas. Nah, berarti kita ingin melihat berapa akurasi itu untuk masing-masing kelas tersebut. Untuk mangga berapa, untuk jeruk berapa, untuk apel berapa, itu juga bisa kita lakukan. Nah, kita bisa menggunakan conversion metric. Nah, conversion metric ini kalau tidak salah pernah saya singgung di pertemuan minggu lalu ya, kalau nggak salah saya pernah nampak itu metric seperti ini contohnya. Ini sebenarnya ingin melihat sebaran daripada validitas percobaan kita tadi. Yaitu kita ingin melihat bagaimana hasil daripada proses prediksinya tadi bagaimana. Nah, contoh misalkan kita tadi kan punya mangga, apel, jambu, ini tambah satu lagi nih, ada pear misalkan. Nah, berapa yang mangga, berapa jumlah kelas mangga yang benar diklasifikasikan mangga misalkan, ternyata ada 19. Nah, ternyata ada mangga yang salah diklasifikasikan sebagai apel, itu ada 3. Yang sebagai jambu itu ada 2, sebagai pear ada 1. Kemudian ada apel yang benar diklasifikasikan sebagai apel ada 22. Ada 1 salah sebagai mangga, 1 salah sebagai jambu, 1 sebagai pear, dan seterusnya.
Nah, ini yang di warna hijau kan, yang diagonal ini, itu yang dia benar mengklasifikasikannya sesuai dengan data yang sebenarnya. Data realnya apa, hasil prediksi dia itu apa gitu, ini yang benar. Nah, sisanya itu adalah yang dia salah mengklasifikasikannya. Ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan sebaran daripada percobaan kita ini. Jadi kita bisa tahu kalau ternyata ya mungkin ini masih oke gitu ya, dari katakanlah nih dari mangga ini kan ada berapa nih? Ada 5, 6, 25 data untuk mangga, 19 benar dia klasifikasikan. Oke, ini masih oke nih, berarti 19/25 100%. Nah, berarti oh masih oke hasilnya gitu dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat untuk masing-masing ini berapa. Nah, ini penjelasan tadi yang saya sampaikan. Dari 25 data mangga itu, yaitu ada 19 yang benar, ada 3 salah sebagai apel, 2 salah sebagai jambu, dan 1 salah sebagai pear. Ini nanti dia ini ya. 9 apel 9 ini nggak ada angka 9. Oke. Kemudian untuk akurasinya tadi seperti itu. Kan tadi kita ada rumus umumnya kan. Rumus umumnya itu berapa yang valid dibagi dengan jumlah percobaan kali 100%. Nah, kalau kita ingin melihat per kelasnya, berarti berapa yang valid untuk kelas itu, kemudian dibagi jumlah percobaan untuk kelas itu saja, kemudian dikali dengan 100%. Nah, kalau kita punya mangga yang tadi 25, yang benarnya itu 19, berarti 19/25 dikali 100%, berarti ada 76% akurasi untuk kelas mangga. Nah, untuk yang apel, jambu, dan pear itu juga sama, cara ngitungnya juga sama. Nah, kalau mau tahu secara keseluruhannya, ya berarti yang benar-benar untuk semua kelas ini dibagi dengan berapa jumlah total semua percobaan. Ini kan kalau yang benarnya semua kan ada 19 tambah 22 tambah 21 tambah 23. Kemudian kalau jumlah data semuanya atau jumlah percobaannya itu ada, berarti kan 25 dikali 4 ada 100 ya. Nah, berarti ini jumlah yang benar dibagi dengan 100 dikali dengan 100%, 85%. Jadi secara keseluruhan itu akurasinya itu 85%. Nah, ini kita juga bisa menggunakan, kita udah lihat kemarin kan yang namanya heat map kan, di pertemuan-pertemuan awal kalau nggak salah ya, untuk melihat korelasi positif dan negatif gitu. Nah, bagaimana kita, contoh ini bagaimana kita ingin melihat hasil daripada confusion metric ini, melihat sebaran tadi itu antara yang aktual dengan yang diprediksi itu. Oke. Ini contoh ini untuk yang percobaan yang pertama dicoba yang di bagian pertama. Nah, berapa jumlah kelasnya? Jumlah kelasnya kan kita bisa lihat ini ada berapa nih. Bisa dihitung lah, dan 16 ya. Ada 10. Kemudian juga kita bisa lihat jumlah data untuk masing-masing kelasnya itu ada 17 ya kalau nggak salah ya. 16, 17, ya ada 17. Oke, kemudian 17 tambahin aja deh gimana datanya. Kan tadi kan kita udah lihat ini ya di contohnya. Nah, kemudian nah apa matrik terbaik yang bisa kita gunakan untuk melihat model kita ini? Ya, jawabannya apa? Ya tergantung daripada bisnis proses kita, tujuan kita itu apa gitu. Nah, kalau kita misalkan contoh nih untuk melihat apakah ini spam apa enggak gitu. Nah, kita lihat nanti dari hasil dia melakukan proses klasifikasi ini. Nah, kita lihat seberapa akurat ketika dia melakukan proses apa namanya, klasifikasi untuk yang spam
yang itu masuk ke inbox atau spam yang itu masuk ke spam gitu. Itu berapa yang benar dia klasifikasi benar itu sebagai spam atau berapa yang salah dia klasifikasi sebagai spam. Oke. Kemudian contoh lainnya misalkan detektor untuk fraud transaction, misalkan ada apa, transaksi yang fraud ya, yang tidak benar gitu. Nah, apa sejauh mana dia bisa dengan benar itu bisa memprediksi dengan benar bahwa ini adalah fraud gitu. Itu yang harus dilihat seberapa benar dia benar melakukan proses klasifikasi untuk fraud tersebut. Nah, yang kita akan optimasi nanti yaitu tadi eh, yang fraud, yang salah itu yang fraud positif itu harus kita optimasi nanti daripada apa, kita mengoptimasi yang false negatif, yang mana fraud itu nggak terdeteksi gitu ya. Ini bentuk umum dari metriknya tadi ya. Nah, kalau kita dalam kondisi binary classification, di mana kan kalau binary itu kan cuma dua ya, misalkan 0 sama 1, valid tidak valid, true atau false, positif atau negatif misalkan, atau bagus tidak bagus, cantik tidak cantik, recommended atau tidak, lulus atau tidak, spam atau tidak, hoax atau fakta dan seterusnya. Ini kan disebut dengan binary classification. Nah, bentuk umumnya bagaimana? Ada satu kelas nyatakan sebagai kelas positif dan kelas yang lainnya nyatakan sebagai kelas negatif. Tadi seperti ini. Jadi ada satu yang disebut dengan kelasnya positif, satu lagi disebut dengan kelasnya negatif. Nah, dalam dunia medis misalkan, bagaimana melihat kalau dia mengambil uji sampel pada pada bagian tubuh manusia, contohnya untuk yang COVID misalkan, dari cairan mukusnya itu apakah dia mengandung virus COVID apa tidak gitu. Jadi yang mengandung virus COVID itu dinyatakan sebagai kelas yang positif karena itu yang menjadi targetnya, dan yang tidak mengandung itu disebut dengan kelas negatifnya. Nah, ini kan dia fokusnya kepada yang positifnya, berarti yang mengandung itu dinyatakan sebagai kelas yang positif. Dalam contoh kebencanaan misalkan, bagaimana melihat apakah gempa ini, contoh kasus gempa misalkan ya, apakah gempa ini akan mengakibatkan tsunami atau tidak? Nah, jadi yang positifnya yang mana? Gempa yang mengakibatkan tsunami itu masuk dalam kelas positif, sedangkan yang tidak itu akan masuk ke dalam kelas yang negatif. Nah, ini contoh keterbatasan atau limitasi dari operasi kita. Sebagai contoh yang untuk kasus mendeteksi dia positif COVID apa tidak. Nah, jika ada sebuah detektor X misalkan, itu diujikan kepada 100 sampel, kemudian eh, sampel ini itu sudah diuji terlebih dahulu dengan alat yang sebenarnya, udah tahu kita nih hasilnya apa gitu, misalkan menggunakan teknik PCR misalkan. Nah, dari 100 sampel ini diketahui dengan menggunakan PCR tadi, itu 90 sampel itu negatif dan 10 sampelnya positif. Ya. 90-nya itu negatif dan 10-nya itu positif dari satu sampel di awal tadi. Nah, kemudian kita menggunakan detektor X misalkan tadi itu. Nah, ke 90 sampel negatif itu dia mendeteksi benar semuanya itu negatif. 90 itu 90 negatif dia dapat. Nah, tapi pada 10 sampel positif
yang dia itu harusnya dapat hasilnya juga positif ke 10-10-nya, tetapi ternyata itu hanya 5 yang bisa dia prediksi, yang bisa dia klasifikasikan sebagai negatif. Sedangkan 5 lagi itu positif. Nah, pertanyaannya, seberapa akurat detektor kita ini? Caranya bagaimana? Sama seperti rumus umum yang tadi itu. Ya. Kan dia yang akurat itu, yang pertama di kelas yang negatif itu 90 berhasil dia klasifikasi dengan benar kan, 90-nya. Berarti 90, oke. Kemudian di kelas positif ada nggak yang benar dia lakukan yang benar lakukan proses klasifikasi positif? Ada 5. Nah, berarti 90 dari kelas negatif yang benar tadi ditambah dengan 5 yang benar di kelas positif dibagi dengan jumlah percobaan. Dari jumlah sampel kita berapa? 100. Berarti 95 per 100 dikali 100%. Berarti akurasi daripada detektor kita ini adalah sebesar 95%. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan hasil 95% ini itu sudah baik? Nah, 95% ini itu mungkin untuk kasusnya kesehatan khususnya ini mungkin ini fatal ini, ya, karena kan berkaitan dengan hal-hal lain gitu ya. Nah, kemudian apakah ada cara lain kita untuk menyelesaikan kasus semacam ini? Gitu. Untuk kasus kesehatan itu yang memang harus sebaiknya ya kalau bisa 100% gitu ya, kalau bisa gitu. Nah, kemudian ada solusi lain nggak gitu? Ini untuk yang tadi itu ya, yang bagaimana untuk klasifikasi yang biner ya. Dan nilai aktualnya itu ada 2 kan, positif sama negatif. Nilai prediksi juga ada 2, positif dan negatif. Nah, yang kita harus fokuskan itu berapa jumlah yang benar diklasifikasikan benar gitu antara yang aktual dengan yang diprediksikan. Nah, itu menghitung akurasi. Jadi acuannya yang inilah yang tengah ini, yang warna hijau. Jadi ini kadang-kadang orang nulisnya nanti true positif misalkan. Berarti kalau true positif itu artinya benar, klasifikasinya benar. Satu lagi yang kita pegang adalah true negatif. Ini salah, tapi benar juga dan klasifikasinya sebagai salah gitu. Nah, itu harus yang lainnya itu ya bisa sebagai errornya kita hitung. Nah, kadang orang menulisnya seperti ini, true positif, true negatif, true untuk memudahkan tulisan. Ya bahasa lainnya ya ini ya nilai aktual benar dikasihkan benar atau nilai prediksinya bagaimana. Ya, jadi lihat yang tengahnya. Contoh lain lagi yang biner tadi itu yang klasifikasi biner yang cuma ada 2 kelasnya. Nah, misalkan contoh untuk yang ini contoh aja ya, ini contoh gitu ya. Bagaimana misalkan di kondisi mendeteksi kehamilan misalkan. Nah, pada kondisi contoh yang benar itu adalah ketika yang deteksi itu benar orangnya perempuan dan juga benar hamil. Ini oke, satu kondisi. Tapi ada kondisi lain, ini benar, udah benar nih. Udah benar orangnya perempuan, tapi ternyata dia dia bilang tidak hamil, padahal hamil misalkan. Ini salah. Harusnya dia bernilai positif, tapi dia mendeteksi sebagai negatif. Ini permasalahan. Nah, kondisi yang lainnya adalah ini udah salah dari awal, udah salah laki-laki, tapi dibilang hamil. Nah, ini permasalahan. Yang benar itu apa? Laki-laki dan dia tidak hamil. Ini benar. Nah, ini kira-kira
ilustrasinya ya, untuk memudahkan kita memahaminya. Nah, yang menjadi masalah tadi itu yang bagian sisi negatifnya. Ya, yang harusnya benar kita klasifikasikan sebagai positif, tapi dia nggak melakukan sebagai positif, atau yang harusnya salah, tapi dia klasifikasikan sebagai positif. Itu yang salahnya. Sedangkan yang benar itu adalah yang benar, kondisinya benar, klasifikasikan sebagai benar, atau yang salah, dia benar mengklasifikasikan sebagai benar. Nah, ini yang di awal tadi yang kita sampaikan ya. Kalau kita bisa mencari akurasinya itu dengan untuk masing-masing per kelasnya saja, per kelas. Untuk kelas itu aja misalkan. Atau kita bisa untuk keseluruhannya. Nah, kalau kita untuk apa namanya? Perkelasan saja kita bisa menghitung dengan menggunakan recall sensitivity prediksinya ini akurasinya ini yang benar jumlah yang benar diklasifikasikan benar pada kelas tersebut dibagi dengan jumlah percobaannya, dibagi dengan jumlah percobaannya. Oke ya. Atau kalau kita ingin melihat yang false positive rate-nya juga sama, tapi nanti lihat yang salah tadi, yang salah dia klasifikasikan, yang salah dia prediksikan itu berapa dibagi dengan jumlah yang semua datanya. Atau kalau dia kita mau lihat specificity-nya yang true negative rate-nya itu juga sama, tapi lihat nilai yang benarnya. Lihat true negatifnya dibagi dengan jumlahnya. Nah, sedangkan precision itu jumlah yang benar untuk kelas yang benar, untuk yang seharusnya benar, itu dibagi dengan jumlah data semuanya. Sedangkan untuk negatif predictive value-nya itu yang true positifnya juga, tapi untuk kelas yang salah, untuk kelas yang negatif. Ya. Nah, sedangkan untuk akurasinya itu semuanya tadi. Yang positif dijumlahin, yang benar diklasifikasikan sebagai benar, itu dibagi dengan jumlah semuanya data atau percobaan kita. Ini untuk yang melihat performa untuk klasifikasi yang biner. Nah, kalau kita melihat di pertemuan berapa kemarinnya kita ada lihat minggu lalu loh saya kita ada lihat kita bisa melihat hasil daripada model kita ya, kita bisa mengevaluasi model kita itu. Nah, itu kan muncul bersamaan itu kan, ada recall sama precision ya kan. Nah, kombinasi antara kedua ini apa? Low recall, low precision. Atau high recall, low precision-nya. Atau low recall, high precision-nya. Atau kedua-duanya bernilai high, tinggi nilainya untuk recall dan precision-nya. Ini sebagai bayangan kembali, mana yang disebut dengan recall, ini mana yang disebut dengan precision. Ini precision-nya, ini recall-nya. Ya. Nah, kalau kondisi yang pertama tadi low recall, low precision, nah ini artinya apa? Model kita itu kinerjanya kurang baik. Ya. Artinya false negatif dan false positif itu nilai besar. Ya. False negatif dengan false positif itu nilainya besar.
Artinya banyak terjadi kesalahan dalam dia melakukan proses klasifikasi. Dalam hal proses dia memprediksi itu jadi kesalahan yang dilakukan. Ya. Sebentar ya, sebentar saya stop sebentar. Jadi tadi misalkan pada kondisi low recall, low precision ini, itu artinya apa? Banyak kesalahan dalam hal dia melakukan proses prediksi tadi. Banyak yang salah dia prediksikan. Nah, dengan kata lain apa? Menurut kita ini bekerja kurang baik. Ya, banyak salahnya pada banyak benarnya. Nah, sedangkan pada high recall, low precision, itu artinya apa? Nah, sebagian data yang benar, yang positif itu dapat dikali dengan baik. Ya, sebagian itu dapat dikali dengan baik. Artinya apa? False negatifnya itu rendah. Nih, false negatifnya itu rendah. Artinya banyak yang benar apa? Yang benar dia klasifikasikan benar itu banyak jumlahnya. Nah, tetapi itu pada bagian yang negatifnya itu justru banyak yang dia kenali sebagai positif. Atau dengan kata lainnya apa? False positifnya itu tinggi. False positifnya itu tinggi. Masalah itu tinggi. Harusnya ini harusnya benar ya klasifikasinya, ini maksudnya salah ini sebenarnya. Tapi ternyata di sini banyak yang diklasifikasikan sebagai benar di sini. Nah, itu yang tadi itu ya, yang kondisi yang kedua itu, di mana recall itu terlalu tinggi, tapi precision itu rendah. Oke, kondisi yang ketiga bagaimana? Recall-nya itu low, tapi precision itu high. Artinya apa? Data yang seharusnya dia itu benar, mengklasifikasikannya itu sebagai benar. Nah, ternyata banyak data tersebut yang dia identifikasinya atau dia mengklasifikasinya sebagai yang negatif. Gitu. Artinya di true positif itu kecil, sedangkan di false negatif itu banyak. Oke. Kemudian terakhir itu high recall, high precision. Nah, ini yang idealnya gitu. Ini idealnya. Artinya apa? Yang benar itu baik yang positif maupun yang negatif itu tinggi nilainya. Artinya ini harusnya mangga misalkan. Nah, dia mengklasifikasikan mangga itu banyak nilai yang benar diklasifikasikan. Sedangkan yang salah yang harusnya bukan mangga dia klasifikasikan bukan mangga juga tinggi nilainya, banyak benar. Nah, itu dan yang harusnya salah juga banyak yang dia klasifikasi sebagai salah gitu. Nah, itu yang kondisi idealnya tadi. Kalau kita lihat ke metrik kita tadi itu, nilai true positif sama true negatif ini banyak, dan juga nilai false negatif dengan false positif ini juga sesuai. Jadi jangan kayak tadi misalkan dia terlalu banyak yang itu harusnya salah itu, tapi dia benarin gitu. Nah, itu dia masukkan kelas positif misalkan. Nah, itu banyak itu juga bermasalah. Tapi yang idealnya tadi adalah yang nilai true positif sama true negatifnya itu banyak, tinggi nilainya, dan juga nilai antara false positif dan juga false negatif itu ya
juga benar itu yang dia sesuai lah dengan kondisi yang sebenarnya itu. Nah, itu kondisi yang ideal. Artinya high recall juga high precision. Ya. Nggak banyak masalah lah intinya gitu ya. Benar banyak yang benar dia klasifikasikan. Nah, di waktu pertemuan minggu lalu juga ada itu pada saat kita melakukan proses apa, memunculkan matrik evaluasi itu performa daripada model kita. Ada yang disebut dengan F1 score, ada yang disebut dengan F score gitu ya. Nah, F score ini sebenarnya apa sih? Yaitu dia mengukur keseimbangan antara precision dan recall. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu rumus umumnya adalah 2 dikali precision dikali recall per precision tambah recall. Kira-kira seperti ini penyederhanaannya. Nah, kalau rumusnya juga bisa kita extend sebenarnya untuk kita kalau recall itu lebih diutamakan daripada precision itu kita bisa menambahkan beta di situ, tambah beta kuadrat dikali juga dengan yang sama tadi. Tapi kalau kita mau recall dan precision itu sama seimbang, nah itu kita bisa menggunakan rumus F1 score di atas. Dan yang umum digunakan ini pertama ini. Nah, F1 score ini juga orang sering menyampaikannya atau menyebutnya sebagai harmonic mean. Nah, itu artinya ya ini nilai yang menjadi patok acuan lah untuk melihat kinerja daripada model yang kita bangun. Nah, kalau arithmetic mean itu kan X tambahnya bagi 2 gitu ya. Kalau sedangkan harmonic mean itu adalah 2X Y tambah bagi X tambah Y yang tadi rumus di awal tadi. Nah, kalau kita punya contoh misalkan punya precisionnya 1, recallnya 0, itu kan average-nya itu ada di 0,5. Artinya harmonic mean-nya itu 0. Atau kalau kita punya precision-nya 0,2, recall-nya itu 0,8, nah berarti kita dapat nanti average-nya itu 0,5, nah, maka harmonic mean-nya itu 0,3. Jadi ketika orang berbicara mengenai harmonic mean, itu yang dimaksud adalah F1 score, di mana itu dia menghitung nilai precision recall, mengambil perhitungan dari nilai precision recall. Nah, ini ilustrasi untuk memahami terkait arithmetic mean dan juga harmonic mean. Nah, kalau kita beli 3 topi, maka harganya berapa? Ya, 3 dikali 13, 39. Kalau kita membeli 5 topi, itu 5 kali 13. Nah, tapi kalau harmonic mean, kalau kita membeli 3 topi, maka harganya adalah 3 dikali tadi precision recall tadi itu. Kalau kita beli 5 topi, berarti 5 dikali dengan precision recall tadi itu berapa. Ini perbedaan antara arithmetic mean dengan harmonic mean. Jadi dia melihat nilai keselarasannya. Nah, contoh lagi misalkan jika kita ingin mendeteksi nilai fraud. Nah,
mana yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan presisi atau kita bisa menggunakan recall. Ya, kalau kita ingin melihat nilai fraud. Nah, kalau kasus fraud itu kita lebih cenderung untuk melihat recall-nya. Kalau kita kembali sebagai supaya ada bayangan tadi di itu. Jadi kalau kasus fraud itu, nah kita lihat yang pertama, yang ini yang bagian pertama ini. Kita lebih cenderung untuk melihat yang positifnya daripada yang negatifnya. Ya. Nah, artinya apa? Kita lebih cenderung untuk melihat banyaknya transaksi yang dianggap fraud. Ini kan antara fraud dan tidak fraud gitu kan. Nah, kita lebih cenderung untuk melihat berapa jumlah transaksi yang itu dianggap fraud daripada yang fraud yang lolos deteksi. Artinya ini harusnya fraud tapi ternyata dianggap tidak fraud gitu. Jadi kita lebih cenderung lihat yang yang recall-nya, melihat berapa jumlah transaksi yang lebih banyak benar dia klasifikasikan sebagai fraud daripada yang tidak benar. Oke. Nah, ini alternatif lain bagaimana kita mengevaluasi model kita dengan menggunakan pendekatan probabilistik model ya. Ya kalau kita ketahui bersama bahwasanya kalau kita menggunakan probabilistik atau probabilitas itu kan nilainya antara 0 sampai dengan 1. Kemudian probabilitas ini juga itu menunjukkan seberapa yakin, berapa tingkat keyakinan kita pada satu kelas atau label. Kemudian dia menggunakan threshold ya. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasinya nih? Kita bisa menggunakan beberapa. Di antara itu kita bisa menggunakan receiver operator karakteristik ROC. Ada juga nanti yang di-extend menjadi PR AUC. Atau kita juga bisa menggunakan logarithmic loss function. Oke. Kalau kita menggunakan ROC, itu kita melihat nilainya antara recall, yaitu yang true positive rate-nya itu, dengan yang false positive rate. Jadi antara true positive rate dengan yang false positive rate. Oke. Nah, yang warna biru ini erosinya di antara 0 sampai dengan 1. Nah, ini area yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai erosi. Nilainya itu ada di bawah kurva ini, di bawah kurva biru. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu melakukan erosi? Kenapa nggak cukup akurasi aja gitu? Nah, ini lebih kepada bagaimana kita dapat melihat visualisasi, kita mendapatkan bayangan secara lebih luas, yaitu untuk semua kondisi threshold klasifikasi yang mungkin. Ya. Kalau akurasi itu lebih kepada performanya saja untuk satu nilai threshold. Ya, kalau akurasi itu. Nah, alternatifnya itu kita bisa menggunakan extend dari ROC itu adalah ROC, precision recall ya.
Yaitu bagaimana kita memplot. Ini kan hasilnya merupakan plot dari precision dan recall. Ya. Yang kedua, itu kita bisa menggunakan algorithmic loss. Nah, ini untuk melihat seberapa yakin itu pemberian label terhadap data yang diuji atau diobservasi. Nah, ini kita akan menghitung probability untuk semua label yang ada. Nah, nilai logarithmic loss-nya itu 0 sampai dengan tak hingga. Jadi rumusnya ini seperti yang terlihat, N itu merupakan jumlah sampel, kemudian M merupakan jumlah kelas. Jadi penjumlahan dari jumlah sampel dan juga jumlah kelas. Kemudian YIJ merupakan sampel I, apakah itu sampel I dan itu apakah itu kelas J atau bukan gitu. Nah, kemudian PIJ menunjukkan probability kelas I merupakan kelas J. Ada pertanyaan, semakin baik prediksi, nilai log loss semakin besar atau semakin kecil? Untuk bahan diskusi. Oke, ini untuk kasus medis misalkan. Evaluasi model itu sangat tergantung pada kasus dan distribusi data. Ini of thumb-nya ya, umum seperti ini. Jadi kita mengevaluasi model itu tergantung kepada kasus dan juga distribusi data kita. Oke, contoh untuk yang medis misalkan. Bagaimana kita mendeteksi penyakit menular? Nah, contohnya mungkin pernah dengar ada yang namanya Genos. Nah, Genos ini alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit COVID-19 yang pakai apa itu hembusan nafas itu ya, sekali hembus itu kemudian dia melihat apakah seseorang itu apa terpapar COVID atau tidak gitu. Contoh lainnya bagaimana kita mendeteksi kanker. Apakah ini kanker ganas atau jinak atau jenis kankernya apa gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendeteksi kehamilan, bagaimana kita mendeteksi kekurangan gizi misalkan. Nah, ini sebagai review saja. Nah, kalau tadi kita udah lihat dari binary klasifikasi tadi, binary confusion metric tadi, kita tahu ada yang namanya true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, dari 4 parameter ini, kalau dengan kasus medis misalkan ini, nah parameter mana yang perlu ditekan? Mana yang jumlahnya itu tidak boleh banyak gitu. Kemudian katakanlah dari 2 parameter ada false positif sama false negatif. Nah, 2 ini itu mana yang paling penting, itu yang mana? Artinya apa? Kalau ini dia salah melakukan proses klasifikasinya atau prediksinya, itu akan fatal bagi orang. Itu yang mana? Itu ya, bisa kita lihat lagi ke slide yang sebelumnya ya. Oke, contoh berikutnya untuk kebencanaan. Bagaimana kita bisa membuat model untuk mendeteksi gunung meletus, mendeteksi kemarau panjang, mendeteksi banjir misalkan, mendeteksi gempa bumi, atau juga mendeteksi terjadinya tsunami apa tidak. Tadi misalkan gempa ini akan mengakibatkan tsunami atau tidak, gitu misalkan. Pada komunikasi misalkan, itu bagaimana kita bisa membuat sebuah model yang bisa digunakan untuk mendeteksi spam atau tidak. Contoh tadi pada email kita ini masuk spam apa enggak. Nanti kan kalau dia bisa
memprediksi spam tidak, nanti kan kita bisa filterkan, oh ini masuk ke inbox, ini masuk ke folder spam. Bagaimana kita bisa membuat model yang itu bisa memprediksi, mengklasifikasi ini hoax atau bukan, atau bisa mendeteksi terjadinya fraud atau tidak, atau bisa mendeteksi terjadinya pembajakan akun atau tidak. Oke, false negatif versus false positif. Nah, kesalahan prediksi itu berada pada false positif juga pada false negatif. Kesalahan prediksi. Ya. Ya, tadi kita bayangin aja tadi yang binary classification itu yang ada true positif, tadi ya, ada false positif dan sebagainya, tadi ada 4 itu. Nah, kita lihat kalau yang benar itu yang di diagonal tengah itu. Yang positif dia klasifikasikan sebagai positif, dan yang negatif benar dia klasifikasikan sebagai negatif atau false positif. Nah, misalkan pada kasus kebencanaan, misalkan untuk mendeteksi dini tsunami di pantai. Nah, kalau terjadi tsunami itu dia bernilai positif ya. Nah, kalau false negatif itu artinya apa? Dia memprediksi itu tidak ada tsunami, tapi faktanya itu ada tsunami. Nah, sedangkan false positif dia memprediksi ada tsunami, namun tidak terjadi tsunami. Nah, pada kondisi ini, yang bahaya itu yang mana? Yang bahaya itu adalah ketika dia seharusnya memprediksi terjadi tsunami, tetapi dia memprediksi tidak terjadi tsunami. Karena apa? Ini akan membahayakan atau merugikan orang lain gitu. Jadi false negatif itu dalam kondisi ini ya, false negatif itu lebih berbahaya daripada yang false positif. Kalau kasus yang kebencanaan ini untuk memprediksikan ada tidaknya tsunami. Oke. Contoh yang kedua, spam. Untuk spam filtering misalkan. Jadi yang bernilai positif itu kalau dia spam ya. Kondisi false negatif itu seperti apa? Email spam masuk ke inbox. Ini spam ya, tapi masuknya ke inbox. Harusnya kan kalau spam masuk ke spam gitu. Sedangkan false positif, emailnya normal, email biasa, bukan spam, tapi masuk ke folder spam. Nah, yang bahaya yang mana di antara kedua kondisi ini? Nah, yang bahaya itu adalah kalau kita punya email yang penting itu masuk ke spam. Kita punya email, ini bukan spam nih, tapi dia masuknya ke spam, itu lebih berbahaya daripada email spam masuk ke inbox. Kalau email spam masuk ke inbox, kita bisa hapus gitu. Tapi kalau email penting masuk ke spam, dan apalagi spamnya itu ada pengaturan 30 hari akan hilang secara otomatis, ya itu selesai dah. Artinya kalau ada email penting, kemudian kita nggak ngecek folder spam kita, setelah 30 hari hilang deh itu. Nah, artinya lebih berbahaya apa? Kalau ada email yang bukan spam, tapi dia klasifikasikan sebagai spam, dan masuk ke dalam folder spam. Itu yang berbahaya. Jadi yang false positif itu yang berbahaya. Nah, keywordnya apa di sini? Setiap
case, setiap permasalahan itu punya kondisi masing-masing yang berbeda-beda. Makanya ketika kita membangun sebuah model, kita itu mau ngapain di model itu, apa target kita, bisnis proses seperti apa, itu kita pahami dulu. Makanya di awal itu pada saat kita memulai proses ini, itu kan di awal tuh kita menentukan tuh memahami dulu bagaimana bisnis prosesnya kan. Itu penting itu. Sehingga nanti model yang kita hasilkan itu sesuai dengan bisnis proses atau sesuai dengan bisnis proses yang diharapkan. Ya. Nah, ini juga ada hal yang menarik yang umum juga banyak kita jumpai ketika kita bermain dengan data. Ada yang disebut dengan class imbalance. Ini kita udah lihat contohnya kemarin itu apa yang dimaksud dengan class imbalance itu. Kalau kita dalam klasifikasi misalkan kita ada punya katakanlah kita punya 3 misalkan atau 4 kelas, tetapi data yang kita miliki untuk masing-masing kelas tersebut tidak seimbang jumlahnya. Bahkan nanti ada yang sangat jauh perbedaan jumlah datanya. Ini disebut dengan class imbalance ya. Dan kita juga udah lihat kemarin contoh yang gambar kalau nggak salah ya, itu bagaimana kalau kita punya kelas yang imbalance yang atau tidak banyak jumlah datanya, itu kita bisa melakukan beberapa proses di situ ya, supaya nanti kita memiliki banyak data yang bisa digunakan untuk proses training. Nah, ini misalkan contoh untuk gambar juga, untuk gambar bagaimana dia mendeteksi minyak dengan menggunakan satelit, gambar satelit. Kemudian ini ada apa? Ada 4 ini ya, ada data level, internal, cost sensitive dan assembly. Nah, jadi mendeteksi juga mendeteksi minyak juga, oil juga dengan menggunakan gambar satelit yang ini tahun 97, 22 ini 97, ini domain engineering ya. Ada satu data level, satu lagi internal, kemudian ada yang juga tahun 98 itu ada data level sama internal dua-duanya. Kemudian yang 2012 ini di bidang IT software, untuk memprediksi software defect ya, data level sama assembly. Contoh lagi yang lainnya silakan dilihat nanti, ada beberapa domainnya dan penerapannya di mana gitu untuk kasus tertentu terkait dengan kondisi data imbalance. Ini sebagai sebagai rujukan untuk kita aja tadi. Nanti kan kita sampaikan ada yang namanya intuisi tadi ya, untuk mendapatkan pengalaman lah, untuk ada kasus seperti ini kita bisa menggunakan seperti ini gitu, ada kajian-kajian. Nah, untuk imbalan dataset itu, matriks apa yang bisa kita gunakan ya untuk mengevaluasinya ya, untuk melihat performanya itu apa kita lakukan. Nah, itu dimulai dengan pertanyaan, kita apa yang mau kita prediksi? Apakah kita melihat kelas labelnya atau kita melihat probability-nya? Kalau kita melihat kelas labelnya, kita melihat, kita cek lagi gitu, apakah kedua kelasnya itu sama-sama penting, atau yang kelas yang positif itu lebih penting dari yang satu lagi gitu. Nah, kalau dia sama-sama penting, kedua-duanya penting, itu bisa pakai Gmin
Kalau dia salah satunya lebih penting, yang positif atau lebih penting, nah itu kita bisa pakai F1 score, F0,5 score, atau F2 score. Nah, F1 score itu kita gunakan kalau false negatif dan false positif itu seimbang. Kalau positif itu lebih costly, itu kita pakai yang F0,5. Sedangkan kalau negatifnya itu lebih daripada yang positifnya, itu kita pakai F2. Nah, kalau kita ingin prediksinya probability, apakah kita mau memerlukan probability-nya atau kita mau memerlukan kelas labelnya gitu. Kalau probability-nya berarti kita menggunakan Brir score. Nah, kalau kita kelas labelnya, lihat lagi apakah yang positif itu lebih penting dari yang negatifnya. Kalau iya kita bisa menggunakan PREOC, atau kalau kita kedua-duanya penting, baik positif sama negatifnya, itu kita bisa menggunakan RUC, EUC gitu. Ya, ini semacam cheat sheet-nya lah, maksudnya sebagai panduan untuk kita bisa apa namanya, dan panduan ini itu kan didapat berdasarkan kajian-kajian terdahulu gitu ya. Nah, ini sebagai pegangan awal kita, kalau kita punya kondisi seperti ini, berarti kita pakai ini kondisi seperti ini dan sebagainya. Itu maksudnya sebagai panduan awal untuk kita bisa apa, menentukan matriks apa yang kita gunakan. Ini sebagai contoh misalkan. Nah, ini dia ingin melakukan proses klasifikasi citra untuk segmentasi, yaitu nanti citra itu akan label dua. Yang pertama foreground dan background. Nah, untuk mengukur kualitas daripada segmentasinya itu, dia bisa menggunakan beberapa metode. Ini diantaranya dia menggunakan Jacob Index sama Similarity Index. Bisa menggunakan Jacob Index dan Similarity Index. Nah, untuk Jacob Index, ya ini dapat dilihat rumusnya. Kemudian untuk Similarity Index ini menggunakan nilai mutlak ya. Nah, 2 dikali nilai mutlaknya dan penyumbang nilai mutlak untuk masing-masing label. Oke, yang berikutnya udah regresi. Nah, tadi udah klasifikasi, sekarang yang regresi. Nah, kita ketahui regresi ini kan digunakan untuk memprediksi nilai yang sifatnya kontinu. Tapi dengan catatan dia merupakan bilangan real, bukan nilai yang diskrit. Artinya dia bukan label, bukan kelas. Nah, tapi dia bilangan kontinu, bilangan real. Misalkan memprediksi harga rumah, suhu
Nah, untuk regresi itu kita bisa melakukan beberapa pengukuran model regresi. Yang pertama bisa menggunakan mean absolute error, bisa menggunakan relative absolute error. Ini beberapa udah kita coba kemarin waktu di pertemuan minggu lalu. Ada mean square error, ada relative square error, root mean square error, mean absolute percentage error, mean percentage error, dan juga bisa menggunakan R square. Oke, mean absolute error. Nah, setiap selisih, ini idenya adalah setiap selisih error itu diambil nilai mutlaknya, kemudian dijumlahkan. Nah, jumlah nilai mutlak untuk semua error itu dibagi rata dengan banyaknya sampel. Nanti kita akan peroleh nilai rata-rata error. Maka disebut dengan mean absolute error. Ya, jadi dari sampel J sama dengan 1 sampai dengan N, di berapa jumlah sampelnya sampai dengan N, itu dijumlahkan selisih nilai mutlaknya ya antara yang aktual sama yang diprediksinya. Kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya ya. Oke, kemudian kedua root mean square error. Nah, kalau tadi kita hanya melihat selisihnya kemudian kita mutlakkan, nah ini bedanya adalah kita mengkuadratkan. Jadi setiap selisihnya itu diambil nilai kuadratnya baru dijumlahkan. Ya, kalau tadi kita cukup nilai mutlaknya saja, kemudian kita jumlahkan. Nah, nanti baru kita cari akarnya. Nah, root mean square error ini itu dia bersifat kontinu dan dia dapat diturunkan. Dan ini juga lebih sensitif terhadap outlier. Nah, ini misalkan ya. Ini ada outliernya kan? Ini ada outlier. Nah, kita bisa tahu ini ada outliernya. Ini apa namanya? Ini misalkan juga nih. Ini ada tahu kita di sini. Nah, perbandingan secara umum itu kalau mean absolute error itu untuk outlier oke. Kalau mean square error itu apakah dia robust untuk outlier? Tidak. Kemudian kalau root mean square error juga tidak, mean absolute percentage error itu oke, ya. Kemudian juga mean percentage error juga ya itu robust untuk outlier. Oke, yang terakhir, ya ini ada beberapa nih yang belum dibahas nanti di berikutnya. Oke, yang terakhir untuk yang clustering. Nah, clustering ini kan masuk ke dalam unsupervised ya. Artinya dia tidak ada label, nggak ada label seperti klasifikasi, nggak ada kelasnya apa gitu. Nah, tujuannya apa kita udah tahu kemarin itu bahwasanya tujuan clustering itu untuk mengelompokkan data yang mirip-mirip itu satu kelompok gitu. Sehingga data yang kita dapat melihat pengelompokan data, kalau kita punya sejumlah dataset, kita bisa lihat mengelompokkan data-data. Jadi data yang terkelompok itu data yang mirip-mirip, yang dekat nilainya. Nah, untuk pengukuran performa daripada clustering ini, itu kita bisa menggunakan beberapa. Di antara itu kita bisa menggunakan Silhouette, kita bisa menggunakan Run Index, kita bisa menggunakan mutual information, kita bisa menggunakan Kalinsky, Harabas,
atau kita bisa menggunakan Davis Baldwin atau Dun Index untuk mengukur performa daripada clustering kita. Ini contohnya juga sudah pernah kita lihat kemarin untuk mengukur performa clustering dengan menggunakan Silhouette. Untuk mendapatkan Silhouette coefficient ini, itu kita bisa menghitung rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lainnya dikurangi dengan rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lain di klaster yang sama. Jadi antara klaster tetangga terdekat dengan klaster yang sama, dalam klaster yang sama. Nah, nanti nilai ini itu berada di antara -1 dan -1 dan +1. Nah, kalau nilainya itu adalah -1 misalkan, ini menunjukkan klaster yang didapatkan itu tidak tepat. Atau ada overlapping clustering. Nah, kalau hasilnya itu +1, itu mengindikasikan atau menginformasikan bahwasanya clusteringnya itu sudah ada atau sudah terpisah dengan baik. Nah, ini contohnya. Jadi dia akan menghitung dengan tetangga terdekatnya dan juga dengan dalam satu klaster yang sama. Jadi kalau hasilnya itu adalah +1, oke, berarti sudah benar jumlah klaster yang dibuat sudah benar. Tapi kalau hasilnya itu adalah -1, maka jumlah klaster itu ada overlapping cluster. Oke. Model yang telah dibangun itu diharapkan memiliki akurasi yang baik. Misalkan kita punya 2 buah model, model 1 dan juga model kedua. Nah, kemudian kita melakukan pengujian terhadap 10 data dengan hasil seperti yang di sebelah di tabel ini ya. Nah, kemudian kita lihat rasio bagaimana antara percobaan yang valid itu bagaimana. Nah, pada model 1 itu dapat hasilnya seperti ini. Jadi ada 10 data seperti ini. Sedangkan pada model 2 seperti ini. Nah, artinya apa? Dari akurasi model 1 itu, ini kan yang validnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/10 dari jumlah semuanya. Berarti 60%. Sedangkan pada model 2, itu didapati 5/10 atau 50%. Itu kita membandingkan model. Nah, ini seperti yang sampaikan di awal, bahwasanya ketika kita punya data, kemudian kita membangun dengan menggunakan model, nah itu kita harus tidak tidak harus dengan satu model saja. Itu kita bisa mencoba data kita itu dengan menggunakan beberapa model. Nah, nanti hasilnya yang dihasilkan dari masing-masing model itu kita komparasi, kita bandingkan. Sehingga kita nanti bisa memutuskan untuk kasus kita akan menggunakan model yang mana gitu. Sebentar saya stop screen dulu ya. Akurasi model lebih tinggi itu belum cukup untuk dapat diklaim bahwa saya model tersebut secara statistik atau secara signifikan itu berbeda atau lebih baik dari model lainnya. Nah, kita perlu melakukan semacam uji lanjutan gitu ya, untuk mengklaim bahwasanya model A lebih baik pada model B. Nah, cara bagaimana?
Nah, caranya kita membuat hipotesis. Yang pertama apa? Hipotesis awal itu H0-nya itu kedua model memiliki akurasi yang sama. Satu lagi, H1-nya itu kedua model memiliki akurasi yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita menguji hipotesis kita ini? Nah, kita bisa melakukan dengan menggunakan McNemar test. Nanti ada di share tuh di code-nya itu bagaimana cara mengujinya. Nah, model ya kita buat semacam tadi itu confusion metricnya. Eh, model yang pertama valid dengan model yang pertama berapa jumlah yang tidak validnya, kemudian model kedua yang valid dengan model yang kedua yang tidak valid. Nah, nanti kita akan dapatkan misalkan berapa jumlah yang valid untuk masing-masing model tersebut, kemudian nanti model yang tidak validnya untuk model yang satunya, dan juga model tidak valid untuk model yang satunya juga. Nah, sehingga dari tabelnya dapat kita peroleh tadi ini ya, ini data-data tadi. Nah, dari model yang pertama yang valid itu, yang model kedua yang valid, itu kan ada 4 ya, yang sama-sama valid nih. 1, 2, 3, 4. Ini data yang ketiga, keempat, keenam, ke-9. Oke. Kemudian di model 1 dia valid, di model 2 itu tidak valid. 1, 2. Ya, 1 sama 7. Nah, kemudian di model 1 dia tidak valid, tapi di model 2 dia valid. Model 1 dia tidak valid, model 2 tidak valid. Ini sama-sama tidak valid. Berarti nomor 2, 5, 8. Ada 3. Ya. Nah, rumus seperti ini. Ya. Nanti kita dapat hasilnya. Yang terpenting apa itu? Ada klaim statistik konsen kepada perbedaan valid tidak valid pada kedua model, bukan pada akurasi maupun tingkat error. Nah, kita nanti akan mendapat nilainya, kemudian nanti kita akan dapat nilai S-nya itu, sehingga nanti kita lihat berapa nilai skornya gitu. Nah, selain dengan menggunakan teknik mark test, kita juga menggunakan P gitu ya. Ini ada contohnya di latihan itu, code untuk menghitungnya itu udah ada, tinggal pakai tabelnya. Nah, dari tabel itu kita dapat nilainya nanti. Tabelnya dan nilai apanya. Nah, misalkan ya dapat nilai apanya itu 0,05 misalkan. Nah, cara baca bagaimana? Jika nilai P-nya itu atau nilai S tadi itu di awal itu lebih besar daripada nilai alfa, maka apa? H0 hipotesis H0 itu gagal untuk ditolak. Artinya apa? Kedua model itu tidak ada perbedaan. Secara statistik tidak ada perbedaan.
Tapi kalau nilai P itu lebih kecil sama dengan alfa, maka dia menolak H0. Kenapa? Karena kedua model itu secara statistik itu signifikan ada perbedaan. Ya, jadi ini print screen dari contoh tabel, contoh code-nya. Nah, jadi memang tidak hanya kita melihat akurasi saja. Nah, kalau kita menggunakan beberapa model, nah kita harus melihat perbandingan antara kedua model. Tidak hanya melihat hasil akurasi yang tidak berhenti hanya melihat hasil akurasi untuk masing-masing model itu berapa, tapi juga kita melakukan perbandingan tadi itu dengan menggunakan salah satunya menggunakan test tadi. Nah, untuk mengecek tadi itu yang nilai p-value-nya ya, apakah dia akan terima hipotesis atau dia akan menolak hipotesis. Ini udah tersedia nih di padanya terkait dengan code-nya. Oke. Nah, ini alternatif lain bagaimana kita menghitung skor itu menggunakan Google Machine Learning Test. Yang tersedia di Google itu ya ada 28 kriteria itu. Kemudian ada sekarang pun ada 4 lah. Itu melihat fiturnya, membuat modelnya, membangun pipeline-nya, membangun melihat perubahan data inputnya konsisten atau tidak konsisten gitu ya. Kemudian nanti dia untuk bagian data itu ada fitur, ada biaya fitur dan sebagainya lah. Ini tambahan saja untuk kalau ingin melihat terkait dengan Google Machine Learning Test Score. Oke. Nah, demikian untuk materinya. Itu ada di spadanya. Ini ada satu code untuk menghitung tadi itu, McMar itu tadi, untuk kita melihat apakah dia akan menerima atau menolak hipotesa H0-nya. Jadi bisa diarahkan saja, disesuaikan nanti kalau dengan kasus masing-masing. Gitu ya. Oke, demikian. Silakan kalau ada ingin bertanya, silakan. Mungkin nih, silakan ya, mungkin sambil nunggu nanya, boleh dibantu teman-teman untuk dokumentasi sebentar untuk yang sebelum sesi tutup. Terima kasih. Baik, Pak. Untuk teman-teman peserta sudah boleh ini ya on cam lagi untuk sesi dokumentasi foto. Kalau Bung, mulai aja Bung. Ya, ya udah kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, ini ingin merefresh saja di mana posisi kita pada hari ini. Ya, kita hari ini sudah
Mana ya? Kita sudah masuk kepada evaluation, dan nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke deployment ya. Kita akan masuk ke deploy. Jadi kita sudah hampir di ujung daripada proses dari kita membangun model AI ini, model data mining kita ini. Nah, mudah-mudahan sampai dengan sejauh ini kita berjalan, itu ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sudah kita dapat sebelumnya, kita bisa refresh kembali, atau ada hal-hal baru yang kita ketahui dari pertemuan kita ini. Nah, harapan saya secara pribadi, itu silakan dilihat kembali apa yang udah dipelajari dari awal, dari business understanding-nya, dari data understanding-nya, dari data preparation-nya, kemudian ke tahapan di modeling-nya, dan sampai dengan evaluation hari ini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan bayangan secara umum, secara keseluruhan, bagaimana sih proses untuk membangun sebuah model yang baik itu seperti apa. Menentukan algoritma kita itu apa yang cocok itu bagaimana. Di tahapan mana kita harus lebih meluangkan waktu atau memberikan effort yang besar itu di mana gitu. Itu menjadi perhatian kita bersama nanti. Jadi kita bisa tahu nih secara umum bagaimana prosesnya. Dan untuk lebih memahami memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus lebih banyak berinteraksi sehingga kita bisa dapat ya istilah tadi feelingnya gitu, instingnya itu, oh kalau ini pakai ini, kalau ini pakai ini, dan sebagainya. Jadi nggak bisa cuma sekali dua kali kemudian kita saya udah ada, oke, kita perlu berulang-ulang kali untuk dapat mencoba ya, untuk mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan informasi lebih lagi gitu. Karena basicnya memang satu model itu tidak bisa digunakan atau belum tentu bisa digunakan untuk semua kasus yang sama. Bisa jadi kasusnya sama, mau ngapain gitu, mau memprediksi tingkat kelulusan kah, harga saham kah, atau apa, tapi belum tentu kita bisa menggunakan model yang sudah existing, model yang sudah ada. Kita tetap harus mentraining lagi, mengajari lagi model kita dengan data historical yang kita miliki. Oke, itu mungkin dari saya. Silakan dilihat-lihat lagi materi yang disampaikan, tugas-tugas yang diberikan silakan dicoba-coba lagi. Semoga memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.